Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Hadani, mahasiswa Universitas Islam Bandung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi manajemen. Kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya dengan judul Pengaruh Motivasi Kerja dan Konflik Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada masa pandemi COVID-19. Studi kasus di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung. Latar belakang masalah yang pertama yaitu tentang munculnya COVID-19 ini menyebabkan motivasi kerja menurun dan konflik kerja meningkat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung. Hal ini ditunjukkan dengan adanya program WFH yang dimana mengakibatkan motivasi kerja menurun karena semangat kerja mereka rendah, yang diakibatkan oleh karena ketakutan mereka untuk keluar rumah. Sedangkan mengenai konflik kerja yaitu adanya pertentangan tentang WFH dan WFO, karena sebagian ada yang menginginkan WFH dan sebagian menolak WFH. Orang yang menolak WFH karena mereka menganggap WFH itu kurang efektif untuk dilakukan. Hal ini berpengaruh terhadap kinerja karyawan karena apabila motivasi kerja menurun dan konflik kerja meningkat akan menyebabkan kinerja juga menurun. Selanjutnya rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana gambaran motivasi kerja, konflik kerja, dan kinerja karyawan pada masa pandemi COVID-19. Yang kedua itu, apakah terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh konflik kerja terhadap kinerja karyawan pada masa pandemi COVID-19. Yang terakhir yaitu, apakah terdapat pengaruh motivasi kerja dan konflik kerja secara simultan terhadap kinerja karyawan pada masa pandemi COVID-19. Kemudian kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran yang pertama yaitu motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada masa pandemi COVID-19. Yang kedua, konflik kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, motivasi kerja dan konflik kerja berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan pada masa pandemi COVID-19. Kemudian metode penelitian yang saya gunakan yaitu jenis penelitian kuantitatif, metode penelitian deskriptif, dan verifikatif. Populasi dan sampel. Populasi yang saya ambil yaitu sebanyak 140 orang dan sampel yang dipilih yaitu 58 orang menggunakan rumus Lowfield. Kemudian teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. Yang pertama untuk uji datanya yaitu menggunakan uji korelasi. Yang hasil dari uji korelasi ini yaitu nilai signifikan dari motivasi kerja sebesar 0,016 lebih kecil dari 0,05, artinya terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi kerja dan kinerja karyawan. Kemudian nilai persen korelasinya itu 0,283 yang menunjukkan adanya hubungan positif antara motivasi kerja dan kinerja karyawan. Kemudian untuk konflik kerja, nilai signifikan konflik kerja yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05, artinya terdapat hubungan yang signifikan antara konflik kerja dan motivasi kerja. Kinerja karyawan. Kemudian nilai korelasi konflik kerja yaitu sebesar minus 0,497, menunjukkan adanya hubungan yang negatif antara konflik kerja dengan kinerja karyawan. Selanjutnya yaitu uji T. Uji T di sini nilai signifikan regresi untuk motivasi kerja sebesar 0,031 lebih kecil dari 0,05, artinya terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan dengan nilai R-square yaitu sebesar 0,080. Artinya motivasi kerja memberikan pengaruh sebesar 8% terhadap kinerja karyawan pada masa pandemi COVID-19. Yang kedua itu uji T konflik kerja, nilai signifikan regresinya itu 0,000 lebih kecil dari 0,05, artinya terdapat pengaruh konflik kerja terhadap kinerja karyawan pada masa pandemi COVID-19 dengan nilai R-square yaitu 0,247 atau 24,7%, yang artinya konflik kerja memberikan pengaruh sebesar 24,7% terhadap kinerja karyawan. Yang terakhir di uji F, nilai signifikan regresi simultan yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05, artinya motivasi kerja dan konflik kerja secara simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan.
dengan nilai R-square yaitu sebesar 0,314 atau 31,4%. Artinya motivasi kerja dan konflik kerja secara simultan memberikan pengaruh sebesar 31,4% terhadap kinerja karyawan. Cukup sekian pemaparan hasil penelitian yang saya lakukan di spesial kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan yang belum maksimal. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.